Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh ya, beberapa ke- hal salah langkah ya, yang dilakukan oleh beberapa perusahaan karena memang mereka tidak mampu untuk melihat situasi ya, lingkungan pemasaran. Kita lihat di sini perusahaan Amerika dia produksi sereal jagung ya, cornflakes. Dia coba kenalkan ke pasar Jepang, ternyata gagal total. Jadi ternyata setelah ditelaah, ternyata rakyat Jepang itu nggak tertarik dengan konsep sarapan pagi dengan sereal. Mungkin mirip dengan di Indonesia ya. Kalau di Barat mungkin sarapan dengan susu dan sereal itu sudah sangat cukup. Kalau di Asia mungkin konsep ini tidak bisa diterima dengan mudah. Jadi mungkin lebih familiar dengan nasi, dengan lauk seperti itu. Jadi cornflakes ini gagal di pasar Jepang karena mereka salah langkah memperkirakan reaksi masyarakat Jepang pada waktu itu. Kemudian ada saus tomat ya, populer di Amerika. Sebuah saus tomat ini coba dipasarkan di Jepang karena di sana saus tomat itu yang beredar sedikit. Ternyata mengapa alasan dibalik di Jepang itu saus tomat itu langka? Itu karena yang diminati itu bukan saus tomat tapi yang ternyata adalah kecap. Ya, jadi kalau di Jepang sana orang familiar dengan sushi, makanan sushi itu biasanya dimakan menggunakan kecap asin. Jadi orang sana lebih suka kecap asin dibandingkan dengan saus tomat. Nggak kayak orang Amerika yang mereka makan ayam, makan kentang, makan makanan lain dia pakai saus tomat. Kalau di Jepang familiarnya adalah kecap. Nah, kemudian ada perusahaan besar Unilever. Nah, ini terpaksa menarik diri untuk sementara dari Prancis karena orang Prancis nggak suka frozen food. Nah, jadi orang Prancis lebih suka makanan yang benar-benar dimasak, bukan dari makanan beku. Kemudian perusahaan Case and Sanborn ini kopi instannya itu malah juga nggak laku di Prancis sana karena ternyata orang Prancis nggak suka kopi instan. Jadi mereka lebih suka repot ya, dari biji kopi, kemudian harus digiling, kemudian mereka racik sendiri ya dengan peralatan mereka di rumah. Jadi mereka lebih senang repot bikin kopi dan mereka membenci ternyata kopi instan. Nah, ini adalah bagaimana masyarakat Perancis itu menyikapi sebuah produk seperti itu. Nggak suka frozen food, lebih suka kopi-kopi yang mereka meracik sendiri, kopi yang asli ya, bukan yang instan-instan. Kemudian ini di Amerika sekarang kita lihat ada sop Knorr ya, makanan ya, sup Knorr. Ini di US dia bikin penelitian dengan membuat sop hangat ya untuk orang yang lewat, jadi semangkok sop untuk orang lewat. Nah, hasil risetnya ternyata orang itu akan mau beli gitu. Ternyata waktu dilempar ke pasar, realitanya sop mereka itu nggak laku karena sop yang dijual itu bentuknya instan, dan instannya itu instan yang kering dan harus dibuat dulu paling enggak 15-20 menit dan harus diaduk. Nah, orang Amerika nggak mau, nggak suka karena mereka nggak suka repot. Jadi ini berkebalikan dengan orang Perancis tadi ya. Kalau orang Amerika maunya instan itu ya benar-benar cepat gitu, nggak harus nunggu 20 menit, kita harus mengaduk dan macam-macam. Kalau instan ya instan. Jadi ini malah berkebalikan dengan masyarakat Perancis.